Halo para tangga, mungkin kalian heran kenapa aku lagi rajin banget bikin VOD. Ya karena emang lagi rajin aja. Jadi di video kali ini aku mau bahas hal-hal yang mungkin kalian nggak tahu tentang Hololive. Beberapa informasi di sini adalah fakta-fakta yang aku rangkum dari beberapa member Hololive serta informasi tambahan dari orang-orang pernah terlibat serta asumsiku, seperti itu. Jadi ini dia 10 fakta tentang Hololive yang mungkin kalian belum tahu. Pre-design karakter Hololive. Setiap Hololive melakukan audisi, biasanya Hololive telah membuat pre-design karakter yang akan diisi. Jadi prosesnya adalah kalian audisi dengan memberikan bakat kalian, entah nyanyi, gambar, salto, stand up komedi, dan lainnya ke Hololive. Ketika kalian sudah di tahap akhir atau lolos, belum tentu kalian akan menjadi talent. Karena ada proses matchmaking, kalian akan dicocokkan dengan karakter yang ada. Iya, benar sekali, sama seperti audisi seiyu, untuk mencari pengisi suara yang sesuai. Setelah pas dan dapat sesuai dengan karakternya, menurut Hololive, barulah kalian bisa debut sebagai talent Hololive. Meskipun begitu, kalian masih bisa mengcustom beberapa hal di karakter yang kalian akan dapatkan nantinya, entah itu aksesoris ataupun lainnya. Bahkan Koko pernah meminta untuk membesarkan dadanya. Tetapi di beberapa kondisi, Hololive juga bisa membuat karakter yang pas untuk talent yang dinilai cocok diisi dengan persona calon talent. Contohnya seperti Fuwamuko ataupun Jurat, yang pada dasarnya audisi mereka ditahan sampai Hololive membuat karakter yang benar-benar cocok untuk mereka. Makanya kalian gak usah heran kenapa Fuwamuko itu pas banget gitu, atau Jurat yang karakter sesuai dengan VA-nya. But there's other things where I had no input. For example, let's just say my body was created by a god called Hukepapa. Before I even knew it, who decides? Who decides how they look like when they are born? Who decides that? I did have a lot of input for the casual outfit. But yeah, there's other things that I did have no input in, and that's okay for me. But that's something that other people I think would be like surprised about. They come in here and they're like, "Oh, I think I want my model to look like this. I want the model that I debut with to look exactly like this." Yeah, it's probably not going to happen. Sorry, don't want to shatter your dreams. There's other cases with there were Hololive auditions where the model was public and you were able to see what you're auditioning for. Then there's auditions where the model is not public, but you still don't. It's still kind of like already created, but you don't know what you're really auditioning for. You know what I mean? And then there are cases where members are able to create it together. Like there's all different kind of cases. All of those cases exist, but for me, the second one was the case. Budget debut para talent. Member yang akan debut akan diberikan budget untuk mempersiapkan bahan dalam memperkenalkan dirinya. Entah itu background stream, video opening, PPT stream, kursor, cover song, hingga komis lainnya untuk keperluan debut. Tentunya dengan budget tersebut, member dengan bebas leluasa untuk komis. Tapi karena budgetnya sangat terbatas, Bibu pernah menghabiskan dananya hanya untuk opening dirinya berubah, sehingga ia hanya mampu membuat PPT saja. Selain itu, Hololive hanya memberikan satu iPhone kepada talent guna untuk mengakses aplikasi Hololive. Semacam VTube Studio tapi versi Hololive. Kalau nggak salah itu iPhone XR. Sedangkan untuk PC menggunakan budget sendiri, sehingga beberapa talent yang broke menggunakan akalnya ketika debut. Seperti Subaru yang stream dari warnet, Risu menggunakan laptop cicilan, atau Kobo yang menggunakan PC cicilan. Here we go! Whee! Ready? I knew it! I knew it! I knew it! I knew it! It's the PowerPoint debut! Okay. その方向ね、わかりました。アニメーションすごかったですもんね。すごかったですよね、それ。She spent all her budget on the magical girl animation, thus the PPT! さっきのマジカルアニメーション、バジェット、金全部使い切ったから、パワーポイントにしましたって。Okay. I understand. I got it. まあ、それはそうかも。おー、かわいい。バジェットが。On the waist? だからパワーポイントだった。これも結構ね。
Okay, okay. It's alright. Animation. She and had to cover songs. divide her Yeah, budget yeah, somehow, yeah, guys. yeah, And you know yeah, what? yeah. This makes up for it. I got it. I got it. So we now know that she used her budget on the video and Yeah. the animation Yeah. and nothing else. True. Sorry. Collab band, larangan kolaborasi. Setelah debut, para member akan mendapatkan collab band atau larangan kolaborasi. Hal ini guna para talent baru memiliki waktu untuk menciptakan komunitasnya sendiri, sebelum pada akhirnya mereka berkolaborasi dengan member yang lebih populer. Untuk sesama brands, diperlukan 2 minggu untuk bisa berkolaborasi, sedangkan untuk beda brands, dibutuhkan waktu sebulan. Sistem kolaborasi ini juga berguna bagi para member untuk dapat kenal dengan penggemar member lainnya, dan menciptakan perkenalan secara tidak langsung terhadap member baru tersebut. Kasarnya kayak licin gitu, tapi nggak apa-apa, kan mereka di bawah satu payung perusahaan. Dan udah sewajarnya Senpai membantu Kohainya, nggak kayak agensi pelangi yang bentar. Ini kan ngomongin Hololive ya? Oh yeah, when is collab with Senior? So my collab ban has been officially shortened to like 2 weeks. So starting next week, I think I can start collabing with senpais. Yeah, and my Ian senpais are very nice. They already invited me to do I think it was like a dodgeball collab. I'm excited for that. I don't know if that's gonna be next week, but it'll be sometime after my collab ban is lifted. Yeah. Syarat debut 3D. Syarat debut 3D di Hololive itu ternyata sangatlah mudah. Para member hanya butuh 30.000 subscriber untuk bisa debut 3D. Hal itu dikonfirmasi oleh Miyosha ketika dikolaborasi Subaru, Mio, dan Mikochi dalam menjawab Mas Mero. Tentunya 30.000 subscriber itu adalah angka yang mudah ya bagi talent Hololive yang sudah memiliki penggemar tetap. Normalnya, member Hololive akan mendapatkan 3D kurang dari 1 tahun setelah debut mereka di Hololive. Kecuali untuk beberapa kasur seperti Hololive ID Gen 1 dan Hololive IN Gen 1 yaitu Hololive Mid yang harus lebih dari 2-3 tahun akibat COVID-19. Dan dalam waktu dekat kita akan melihat Hololive Advance atau Holo IN Gen 3 debut 3D plus Rigloss. Tetapi Rigloss telah men-challenge diri mereka, sehingga road to 3D debut mereka harus mencapai 500.000 subscriber terlebih dahulu. Sayangnya saat ini yang mencapai 500.000 subscriber hanya Raden dan juga Hajimiya. Sedangkan yang mendekati Aochan dengan 473.000 subscriber, Riri dengan 433.000 subscriber, dan di urutan terakhir Kanade dengan 415.000 subscriber. 最初ね 3D ホロライブ一番最初は5万人だよね。そう、5万人達成できたら 3D になれますっていうのがあったんですよ。で、3だっけ？いや、3万人だったかもしれない。でも当初は本当にその参加後の LINE がすごいなんかこうもうね大変というか、まあ参加後行ったら3D になれますっていうのがあって、debut 3D itu gratis, sisanya bayar. Debut stream 3D adalah salah satu layanan gratis ketika menjadi talent Hololive, sehingga 3D akan sangat menjadi spesial bagi para member yang melakukan debutnya. Karena setelah 3D akan ada begitu banyak pekerjaan yang menanti, seperti konser dan acara resmi Hololive lainnya. Ditambah akan menjadi konten tambahan untuk mengekspansi mereka menggunakan avatar 3D mereka. Tetapi jika merujuk ke live 3D seperti konser anniversary ataupun birthday stream, itu tidaklah gratis. Mereka harus membayar kepada pihak Hololive untuk keperluan 3D tersebut. Ditambah, slot yang sangat terbatas membuat mereka harus ngantri sesama member untuk bisa menggunakan studio. Dengan catatan-catatan tadi, kalian tuh jangan mempertanyakan, oh Holo ID, kapan anniversary stream atau kapan birthday stream? Ya karena harganya memang nggak murah. Tetapi jangan risau ataupun risdu, karena Yopi untuk pertama kalinya akan melakukan birthday 3D pada tanggal 15 nanti. これちょっと関係ない話なんだけどさ、9月の末にライブがあったでしょ。で、ライブ関連の引き落としがね、その折り曲含めなんだけど、その前の月だったのよ。だからさ、ライブが終わってないとかやってないのに、引き落とし、莫大な引き落としの金額があって、ちょっとやばいと思ってさ、マイナス100万円みたいな。本当に。これどうしよう、ガチで払えなかったらどうしようと思って。それでもちょっと焦ったっていう事態がありましたけれども、なんとか乗り切ることができました。で、今まではそのライブがある月に、大体はそういう引き落とし関連もあるからさ、それが今回さ、その引き落としが先っていう状況ができちゃったからさ、もうラミーもちょっと焦っちゃったよね、本当に。と思って。
何円飛んだの？いやもうそれは言えないよ。 Pembagian merch nggak 2% karena itu toko sebelah, nggak 16% karena itu. Oke. Pembagian untuk merch yang dilakukan secara pribadi, para member mendapatkan jatah sekitar 50% untuk project pribadi mereka, seperti merch anniversary ataupun merch birthday. Hal ini dikarenakan mereka ikut menyumbangkan modal mereka di sana. Jadi memang sepantasnya mereka mendapatkan persentase yang lebih besar. Tentunya ini tidak di semua merch ya, karena tidak semua merch project pribadi mereka sendiri. Bisa jadi kolaborasi dengan merek populer ataupun perusahaan lainnya. Karena Kisong pernah mengungkapkan hal ini di Twitter, jika dia tak ingin para member mendapatkan presentasi yang kecil untuk merch. Emang Kisong siapa bang? Apa hubungannya dengan Hololive? Jadi gini. ラミーもさ、月々やっぱりそのお給料というものをいただいてるわけなんだよ。もちろんそれはみんながくれたそのスーパーチャットとか、グッズとかね、そう買ってくれたグッズとかから、いただくわけなんだけれども、その例えば誕生日グッズとかそう作るときってさ、もちろんさ、ただで作れるわけじゃないじゃん、グッズが。もちろんグッズを作るのにもお金がかかるわけなんだよ。グッズを作るときにも、もちろんラミーもそのグッズを作るためのお金を支払うわけよ。なんだけど、この間というか、それがさ、引かれたんだよ。引かれたらさ、お給料がマイナスになって。1 juta subscriber, 1 wishlist. Para member yang berhasil mendapatkan 1 juta subscriber akan mendapatkan 1 wish apapun dari Yago secara gratis. Hal ini pernah diungkapkan Fubuki dan juga Kiara. Fubuki meminta dibuatkan Kurokami Fubuki yang merupakan alter atau versi jahat dari Fubuki. Dan Kiara yang meminta model dirinya menggunakan baju adat Austria. Baju adat nggak sih namanya? Berarti Kobo punya 2 wishlist nih dari Yago. Walaupun nggak bisa request kuda poni ya bu. Dan Gura punya 4 wishlist. クロちゃんがですね、生誕祭で、なんとライブ 2D というか、こういう風にね、うちみたいな形で動くクロちゃんが見られるというね。でもこれは、吹雪の100万人、ですね、ご存知ない方もいると思うんですけど、ホロライブでは、100万人、登録者数100万人を超えると、なんか好きなことをしてくれるみたいな、なんかちょっとドラゴンボールみたいなシステムがありまして、とはいえ、すべてが叶うわけじゃないんですよ。例えばですけど、権力が欲しいとか言ってもそれは無理みたいな。絶対に叶うってわけではないみたいな。で、クロちゃんも多分だけど、この100万人のあれで、こういう風に実体化したんじゃないかと思うんですよね。力が欲しいか。欲しいPeraturan yang hanya ada di Hololive Indonesia. Sebagai brand satu-satunya yang tersisa dan mewakili negara, Hololive Indonesia memiliki peraturan spesial yang nggak dimiliki oleh brand lainnya. Yakni, para member Holo ID dilarang menggunakan model bikini mereka di seluruh channel talent yang ada hubungannya dengan Indonesia. Tentunya hal ini jelas terkait norma-norma yang berlaku di Indonesia terkait ambang batas berpakaian yang sewajarnya saja. Tetapi, mereka boleh menggunakan model 3D bikini tersebut di channel orang lain. Meskipun begitu, model 3D bikini tetap dipakai di stream kok, tetapi menggunakan kaos Hololive, biar lebih sopan. Bikini reveal itu nggak bisa guys. Jujur-jujuran aja nih guys. Nggak bisa. Kalau di channel sendiri nggak bisa, nggak boleh. Kalau di channel orang yang bukan Indonesia baru boleh. Gitu. Oh gitu, Banter ini nggak pakai kemarin. Iya, sudah bisa guys. Kalau di channel Hololive-nya sendiri boleh gitu ya, asalkan jangan di channel sendiri. Di channel yang ada Indonesianya itu tidak boleh. Gitu. Intinya seperti itu. Membership nggak boleh. Membership aja nggak boleh. Kita sudah bernego-nego, sudah tidak bisa, memang tidak boleh katanya. Jadi tidak bisa. Sandy itu kena tegur apalagi Rizdu. Wow. Studio Hololive itu public space. Dengan studio besar dan memakan biaya hingga 276 miliar rupiah, studio baru ini berguna untuk memotong antrian Hololive yang penuh dengan konten 3D. Karena ketika mereka menggunakan studio sebelumnya, ada begitu banyak konten anniversary dan birthday yang antri. Sehingga mereka membutuhkan studio yang lebih besar dari sekarang. Dengan total 89 talent, Hololive juga menetapkan aturan bahwa konten 3D anniversary dan birthday tidaklah wajib, tetapi opsional saja. Apalagi mengingat biaya yang dibutuhkan juga besar. Sehingga mereka dapat memberikan kesempatan bagi para member di luar GP yang ingin melakukan stream 3D-nya sendiri.
Walaupun begitu, studio 3D Hololive tidak hanya untuk para talent saja. VTuber di luar agensi Hololive diperkenankan untuk menyewa studio 3D Hololive untuk keperluan mereka. Walaupun baru satu orang mengkonfirmasi dirinya 3D di studio Hololive, yakni Uimama. Baru-baru ini, Mikineko juga mengungkapkan kalau dirinya itu mau stream debut 3D. Apakah dia debut di studio Hololive? Gejir, suram sih kalau iya. あなたがこの動画を見ているということは、これしぐるいの心は今折れかけているということ。胸大丈夫？友人として、お塩さんに怒られるからこれ。友人として僕は励まそうと思います。大丈夫これ？ういママ、はい。そう呼ばれて何年経ったのでしょうか、あなたは。確かに、ういママはういママです。はいでもあなたは、ママじゃない。今日はういちゃんとして、あら。僕に、この大きな胸に甘えてきていいんだよ。何言っおいね、ういちゃん。もうそんな飛び込んできてもよちよちよちよち、ういちゃんよち。かなた待ってスタジオなくなるからカバーのスタジオがお塩さんによって壊されるから。待って、最近お塩さんとちゃんと仲いいんだからやめてよ。ちょっと不仲になるから怒られるんだから。胸盛らないで。でもありがとう。ちょっとまな板の胸に飛び込むね。はい、弁償だね。私には無理だって何億すんねんあれありがとうかなた。 Kontrak Hololive. Pada dasarnya, kontrak para member di Hololive ataupun Holostar adalah eksklusif. Mereka dikontrak setiap tahunnya. Sehingga sebenarnya mereka tuh berhak untuk tidak melanjutkan kontrak bersama cover. Seperti yang dilakukan oleh Vesper Noir dan juga Magni Desmond. Pembagiannya juga terbilang cukup jelas, di mana AdSense, Super Chat setelah dipotong YouTube, akan masuk ke kantong talent setelah dipotong 50% oleh agensi. Ini asumsi ya, tapi informasi yang paling mendekati adalah 50%. Tetapi pendapatan talent tidak hanya dari itu saja. Mereka juga mendapatkan uang dari hasil merch, musik, kolaborasi, dan berbagai endorsement lainnya dari Hololive. Walaupun begitu, kontrak tersebut memperbolehkan talentnya memiliki kegiatan lain di luar personanya sebagai VTuber. Mereka bebas melakukan konten apa saja di luar kontraknya bersama Hololive. Entah itu jadi penyanyi, cosplayer, idol, ASMR mesum, ngevlog, stream di Twitch, atau bahkan stream di TikTok tanpa suara. Karena kontrak eksklusif mereka hanya tidak diperbolehkan untuk memiliki konten VTuber di luar Hololive. Hal itu dapat menyebabkan dua kepentingan yang akan merugikan Hololive itu sendiri. Jadi, seperti Mikineko yang punya VTuber pribadi sembari jalan dengan Nazuna di Visojo, tentunya itu tidak diperbolehkan di Hololive. Hololive juga memperbolehkan talent kembali ke akun lamanya, asal tidak memberikan konten VTuber. Biasanya, hal ini diakali dengan avatar saja, atau kalau kata orang-orang sekarang, itu PNG-tuber. Sangat diperbolehkan talent memiliki akun publik di luar Hololive, namun hal itu tidak dalam kendali Hololive nantinya. Jika mereka terkena masalah, Hololive tidak akan membantu mereka. Contohnya, ketika salah satu talent wajahnya tersebar di mana-mana, Hololive tidak akan mengambil tindakan apapun. Karena pada dasarnya, itu terjadi di luar talent melakukan aktivitasnya sebagai VTuber Hololive. Sehingga tidak akan ada langkah apapun. Tapi ketika maksudnya Oli, mendapatkan insidennya, Hololive langsung mengambil langkah tegas terkait hal itu. Karena kasus Oli terjadi ketika ia bekerja sebagai seorang talent. Pada dasarnya, cover telah memisahkan antara talent sebagai VTuber dan juga personal. Sehingga mereka tidak akan menyentuh urusan personal para talentnya. Jadi pertanyaannya, apakah jika kita tahu wajah di balik talent VTuber itu akan menyebabkan dia dipecat dari Hololive? Sayangnya, enggak sama sekali. Sejauh ini, belum ada yang dipecat karena wajahnya ketahuan. Karena itu bukan bagian dari kontrak Hololive. Terlebih, kalaupun kamu tahu orang di baliknya siapa, itu tidak akan berpengaruh apa-apa ke talent tersebut. Karena yang menjalin kontraknya itu talent itu sendiri, bukan kalian. Jadi mau kalian sampai muntaber nyebut nama-nama dia, oh ini nih, ya itu gak bakal ngaruh apa-apa. Dan gak ada hubungannya, talent punya akun publik dan talent mau graduate. Jadi apakah aku boleh doxing bang? Ya nggak juga dong kambing. Jadilah penggemar seperti fans Jepang, tapi bukan yang gaji koi. Dimana ketika sang talent menjadi VTuber, mereka mendukungnya dengan baik. Dan ketika dia menjadi persona lain, mereka tidak latah untuk menyebutkan persona VTubernya. Tapi Mano Alo graduate karena di doxing bang. Untuk kasus Mano Alo, itu adalah keputusannya sendiri, bukan keputusan Hololive. Dimana ia merasa tidak sanggup lagi menjalani perannya sebagai talent VTuber. Ya, mental orang kan beda-beda ya. Sejauh ini, Hololive hanya memecat karyawannya karena membocorkan rahasia perusahaan. Seperti Rusia yang memberikan foto karyawan dan nama staff, dan juga Mel, aduh sudahlah, malas mendebatkannya. Jadi sekali lagi, punya akun publik tidak ada hubungannya dengan graduate. Sama sekali. Emang dewa kematian rambut pink gimana? Apakah ada tanda-tanda graduate? Tidak kan? Dia malah lebih sukses sekarang.
kalian aja itu yang worry-nya berlebihan. Anggap aja itu pelepasan stres mereka sebagai talent VTuber. Jadi dukunglah mereka di luar sana, agar mereka lebih semangat lagi dan bahagia dari rutinitasnya sebagai VTuber yang jenuh itu. Thank you for coming. Hope you read the rules. Please read the rules. I have some mods in the chat. It will ban you if you're clowns. That's just how it goes. We have to do it. Like, with reckless abandon. If anyone happened to figure out what kind of restaurant I worked at or whatever, I don't get in trouble if you mention it, because it's my contract, it's not yours, so I don't get in trouble, but my mods will ban you. So just, what I'm saying is look out for yourself. I say this for your sake, not mine, because I don't get in trouble either way. Be a fucking normal human being. If you could do that, then that would be cool. If you can't, then goodbye. That's all that I have to say. If you're here watching this, don't pretend that you're just, you know, sitting blindly, not knowing what you're getting into. You know what you're getting into, dude. You chose to come here. You know exactly what you're doing. And if you don't want to see it, there's someplace else for you to go. So this is the place where that happens. And I think I can be the me that I want to be professionally in that job if I have this, and I have this now. So that's good. That's the way that we need to go about things from here on out. It's life. It's called being a human being with feelings and emotions that aren't perfect. I know that you know. There's no special secret. No matter what people say, there's no special secret. Wink, wink, nudge, nudge. Not special. It's not a secret. That's the truth of it. Jadi itu aja ya 10 fakta tentang Hololive yang mungkin kalian belum tahu. Jika ada tambahan atau revisi silahkan drop di kolom komentar, atau punya pertanyaan atau ide konten lainnya juga drop aja di kolom komentar. Dan itu aja untuk hari ini. Thank you semua. Bye-bye.